ajaran Kristen itu hanya bisa dipahami dengan hikmat Allah atau pikiran Allah. Karena dalam ajaran Kristen itu banyak mengandung rahasia Allah. Dan hanya Roh Allah atau Roh Kudus Allah yang bisa menyingkapkan rahasia itu kepada manusia. Lalu, siapa manusia yang bisa memahami ajaran Kristen itu? Yaitu manusia yang memiliki Roh Kudus Allah. Bagaimana manusia bisa memiliki Roh Kudus Allah? Sementara manusia ini adalah orang yang berdosa. Manusia yang bisa memiliki Roh Kudus Allah adalah manusia yang percaya kepada Yesus Kristus tentunya. Karena Roh Kudus dicurahkan kepada manusia setelah mempercayai Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk mengetahui rahasia-rahasia Allah itu. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus oleh Rasul Paulus, ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dia ini siapa? Dia ini adalah Putra Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi, mata kita bisa melihat secara fisik, telinga kita bisa mendengar suara. Lalu, yang timbul di dalam hati kita ini, itu yang ditangkap oleh indera fisik kita. Sementara ada hal-hal lain yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia secara fisik, seperti kehadiran Allah yang tidak berwujud. Jadi, apakah semua manusia bisa merasakan atau mengetahui kehadiran Allah, mengetahui kehendak Allah, mengetahui maksud Allah? Dan manusia yang memiliki Roh Kudus yang diizinkan oleh Allah untuk mengetahui apa maksud Allah, bahkan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang mungkin akan terjadi, seperti karya nubuatan. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Iya. Jadi Allah berbicara kepada manusia tentunya. Allah punya cara. Dan cara yang extraordinary itu dengan menurunkan firman-Nya menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk menjangkau semua manusia yang tidak bisa melihat hakikat Allah, yang tidak bisa mengetahui kehendak Allah. Allah terasa jauh, hanya mengenal nama saja dalam agama tertentu, mengenal nama Allah. Padahal Allah kan tidak memiliki nama. Siapa yang memberi nama Allah? Manusia tentunya. Apakah Allah pernah menyebutkan dirinya bahwa namaku adalah? Tidak ada satu manusia pun yang pernah mengetahui Allah pernah memperkenalkan dirinya dengan menyebut namanya atau nama diri. Bagi kita orang Kristen, kita menyebutnya Bapa, agar dengan hikmat Allah kita jadi paham
Mengapa Yesus Kristus disebut Tuhan dan Juru Selamat? Mengapa Yesus Kristus disalib dan mati? Mengapa Yesus Kristus bangkit dan hidup selamanya, naik ke surga, dan setiap saat senantiasa mau melawat siapapun yang mencari Dia, yang membutuhkan pertolongannya. Yesus Kristus itu nyata. Tentu saja nyata, karena keberadaan Yesus Kristus sebagai manusia yang hidup di dunia itu tercatat dalam sejarah. Dan mengenal ajaran Kristen itu adalah proses untuk mengenal pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selain dari pengajaran yang benar, juga pengalaman spiritual yang dialami oleh umat percaya. Dan mengenal ajaran Kristen tidak menggunakan hikmat dunia atau pikiran-pikiran yang bersumber dari dunia. Dan tidak cukup hanya membaca kitab suci saja, tapi juga belajar dari pengalaman-pengalaman orang-orang kudus. Tidak cukup hanya mengenal nama Yesus Kristus dan mempercayainya hanya sebagai nabi, tetapi juga hidup manunggal dalam baptisan dan mengasihinya. Yesus Kristus selalu ada di setiap waktu dan bisa dihubungi setiap saat. Tuhan memberkati semua manusia.